Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPS kelas 7. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat-sehat semua kan? Ibu harapkan kita semua senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke materi ya. Nah, anak-anak, apabila di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang alat pemenuh kebutuhan, nah pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Serta kalian juga diharapkan bisa menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, anak-anak, di pertemuan yang lalu kita kan pernah membahas bahwa manusia itu dikenal juga sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Apa sih makhluk ekonomi? Makhluk ekonomi artinya bahwa manusia itu selalu mempunyai dan selalu ingin memenuhi kebutuhan. Manusia akan melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan demi tercapainya kemakmuran. Nah, segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Kita ulang ya. Jadi, tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, bisakah kalian memberi contoh apa saja sih yang termasuk tindakan ekonomi? Yaps, berikut akan Ibu beri contoh tentang berbagai tindakan-tindakan ekonomi. Di antaranya, 1. Ibu pergi berbelanja ke supermarket. 2. Setiap pagi, kakak selalu berolahraga. 3. Andi sedang belajar. Nah, ketiga kegiatan tersebut merupakan contoh daripada tindakan ekonomi. Nah, anak-anak, jadi belanja, berolahraga, belajar itu merupakan tindakan ekonomi. Mengapa? Karena dari belanja ke pasar atau ke supermarket itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik itu kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Berolahraga juga sama memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani agar badan lebih sehat. Sedangkan belajar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani akan pendidikan. Setiap orang yang melakukan kegiatan atau tindakan ternyata selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi itulah yang disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi itu ternyata dapat dibedakan menjadi 4 macam loh. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif untuk berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk mendapat penghargaan. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Sekarang akan Ibu beri contoh tentang hubungan antara motif ekonomi dengan tindakan ekonomi. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata motif ini yang menjadi alasan atau dorongan bagi ibu atau ayah kalian bekerja mencari nafkah. Ternyata orang tua kalian bekerja mencari nafkah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder.
Sedangkan yang kedua, motif berbuat sosial. Nah, motif berbuat sosial ini biasanya mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi seperti menolong teman yang terjatuh, seperti memberi sedekah kepada fakir miskin. Nah, ternyata tindakan-tindakan mereka tersebut didorong oleh motif berbuat sosial. Nah, sekarang yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Nah, ini secara tidak kalian sadari ternyata sering sekali dialami oleh siswa atau peserta didik. Peserta didik yang rajin belajar nih, misalkan gitu kan. Ternyata peserta didik tersebut didorong oleh alasan atau motif untuk mendapatkan penghargaan. Misalkan, aku harus rajin belajar nih biar nanti dapat ranking 1 gitu kan. Nah, ternyata tindakannya rajin belajar tersebut gitu kan, tindakannya rajin belajar atau belajar ternyata dimotivasi atau didorong oleh keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Apa penghargaannya? Tadi untuk mendapatkan ranking ke-1. Paham? Nah, sekarang yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, ini seringkali kita jumpai ketika proses pemilu atau pemilihan umum. Tidak jarang nanti akan ada beberapa kandidat yang mencalonkan diri. Aku ingin jadi gubernur, aku ingin jadi presiden, aku ingin jadi bla 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 gitu kan. Ternyata tindakan ekonominya adalah mencalonkan diri gitu. Tindakan ekonominya adalah mencalonkan diri dalam pemilu karena ingin menjadi presiden atau pemimpin misalkan. Ternyata tindakannya tersebut didorong oleh motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, paham anak-anak? Nah, anak-anak, apabila tadi kita sudah mempelajari tentang tindakan ekonomi dan motif ekonomi, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Contohnya, para pedagang atau para pengusaha. Biasanya, mereka selalu memiliki prinsip untuk mengeluarkan pengorbanan atau modal seminimal mungkin, namun ada harapan untuk mendapatkan hasil atau laba atau yang kita sebut dengan untung itu semaksimal mungkin atau sesuai dengan yang mereka harapkan. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efektif dan efisien. Efektif adalah bahwa apa yang dilaksanakan itu harus benar. Sedangkan efisien adalah kegiatan yang dilakukan harus tepat untuk mencapai target tertentu. Sekarang akan Ibu beri contoh tentang prinsip ekonomi. Misalkan, harga sebuah sepatu nih, di toko A harganya 150.000, sedangkan di toko B harganya 149.000. Di toko C harga sepatu itu masih sepatu yang sama adalah 149.500. Maka biasanya sebagai pembeli atau konsumen, apabila melihat kualitas sepatu yang sama, maka pembeli akan memilih membeli ke toko B karena harganya yang lebih murah dibanding toko yang lain. Kenapa? Karena orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, anak-anak, perlu kalian tahu ternyata kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama kegiatan ekonomi produksi, yang kedua kegiatan ekonomi distribusi, yang ketiga kegiatan ekonomi konsumsi. Dalam ketiga kegiatan ekonomi ini ternyata bisa diterapkan prinsip ekonomi oleh masing-masing pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Misalkan,
di sini ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi produksi. Artinya pelakunya adalah produsen. Prinsip ekonomi apa saja yang diterapkan? Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku yang baik dan bagus. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan sumber bahan mentah atau bahan baku dengan tujuan agar lebih murah di ongkos kirim, gitu kan? Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dan jasa dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Jadi pelaku kegiatan ekonomi distribusi yang biasa kita kenal dengan istilah distributor itu biasanya akan mendirikan kantor atau perusahaannya itu di antara produsen dan konsumen. Paham? Nah, sekarang yang ketiga, distribusi yang dilakukan oleh distributor itu harus memberikan layanan yang baik, yang ramah, yang tamah, yang bisa membuat konsumen menjadi tertarik untuk membeli barang-barang tersebut. Yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Sekarang penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi konsumsi. Perlu kalian tahu bahwa pelaku kegiatan ekonomi konsumsi ini dikenal dengan istilah konsumen. Siapa sih konsumen? Ya, salah satunya adalah kita. Kita itu termasuk konsumen yang akan menggunakan barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Biasanya prinsip apa saja sih yang akan kita terapkan ketika kita hendak membeli barang atau jasa? Gitu kan? Yang pertama biasanya nih, kita sebagai konsumen akan memilih barang, gitu kan? Akan memilih barang dulu sebelum membeli. Artinya kita enggak langsung membeli, tapi kita akan memilih barang terlebih dahulu. Mana sih ini yang lebih bagus, mana ini sih yang lebih murah, gitu kan? Biasanya konsumen atau pembeli itu akan berpikiran seperti itu. Yang kedua, biasanya konsumen akan memilih barang dengan kualitas yang bagus. Tidak jarang ibu pribadi nih, kalau membeli sesuatu itu ingin kualitas bagus, tapi diusahakan dengan harga yang ya bisa dibilang relatif murah lah, gitu kan. Jadi itu biasanya konsumen selalu seperti itu, memilih barang dengan kualitas bagus namun harga yang murah. Itu prinsip konsumen yang memang sudah menjadi prinsip ekonomi, gitu kan, yang sudah menjadi prinsip ekonomi. Biar apa? Biar lebih irit gitu. Nah, yang ketiga, biasanya konsumen itu dalam membeli barang harus disesuaikan dengan yang direncanakan. Misalkan nih, kita dari rumah mau ke pasar atau ke supermarket, gitu kan, mau beli barang A misalkan nih. Ya udah, kita pas ke pasar atau kita pas ke supermarket, ya udah kita beli aja barang A. Jangan misalkan gini, kadang kita sebagai konsumen dari rumah, oh iya aku mau beli pensil nih misalkan, tiba-tiba di toko alat tulis, lihat penghapus lucu, pengen beli, lihat serutan lucu, pengen beli, gitu kan. Akhirnya kita yang awalnya ingin membeli satu barang, ternyata setelahnya malah membeli lebih dari satu barang. Makanya tadi prinsip ekonomi itu harus diterapkan dengan betul-betul. Makanya sebelum berangkat kita berpikir dulu, kita mengingat kembali apa sih yang kita butuhkan. Misalkan kalau yang kita butuhkan itu ya udah, ketika udah nyampe di toko beli aja barang tersebut. Jangan misalkan pengen beli barang A, pas nyampe toko malah belinya barang B, C, D, E, gitu kan. Jadi harus disesuaikan dengan yang direncanakan. Yang keempat nih, prinsip ekonomi yang keempat yang dilakukan konsumen, gitu kan, adalah setiap awal bulan harus membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Jadi
dalam setiap bulan itu konsumen kita nih sebagai pembeli gitu kan harus membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Beli dulu barang-barang yang dianggap penting gitu kan, yang utama dulu lah, utamakan kita memenuhi kebutuhan primer dulu. Baru setelah kebutuhan primer terpenuhi kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Paham kan anak-anak? Jadi itu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi konsumsi yang biasa dilakukan oleh konsumen. Siapa konsumennya? Kita, salah satunya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Seperti biasa, untuk tugas akan Ibu share via WA atau GC. Untuk kalian anak-anakku, tetap semangat sekalipun harus belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker apabila Anda keluar rumah. Dan jangan pernah mengeluh dengan keadaan yang sedang kita hadapi ini, karena kita harus yakin ketetapan Tuhan itu pasti akan selalu ada hikmahnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.